Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu evaluator yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Baswara Anindita, seorang wideswara ahli muda pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran mata latih manajemen perubahan sektor publik pada agenda kepemimpinan pelayanan atau agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini adalah mata latihan yang diberikan mengawali rangkaian pembelajaran pada agenda 2, di mana sebagai seorang pemimpin perubahan, para peserta pelatihan diharapkan mampu memimpin perubahan di unit kerja atau organisasinya, sehingga mereka membutuhkan berbagai macam kompetensi dasar yang harus mereka miliki, dan diantaranya kompetensi dasar tersebut akan diraih atau didapat melalui pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini. Di antaranya mereka akan diajarkan bagaimana untuk menemukanali permasalahan organisasi dan pemecahan masalah sehingga dapat menggagas sebuah rencana aksi perubahan di unit kerja atau organisasinya. Mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini akan dialokasikan waktu sejumlah 9 JP, di mana 9 JP itu setara dengan 405 menit yang akan dibagi dalam beberapa tahapan. Saya membagi di sini dalam tahapan pembukaan, 3 tahapan penyajian, dan tahapan penutup. Mata latih ini membekali peserta untuk memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit kerja organisasinya, serta tahapan manajemen perubahan. Di samping itu, mereka juga diharapkan mampu menganalisis permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan di unit kerjanya masing-masing. Indikator keberhasilan dari mata latih ini yaitu yang pertama, menjelaskan tentang makna perubahan, inovasi dan inovatif, kemudian tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, kemudian peran pemimpin dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, serta resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Kemudian yang kedua yaitu mengelola perubahan di unit organisasinya, artinya mereka nanti di kemampuan ini akan diasah dan dipraktekkan pada indikator keberhasilan yang ketiga, yaitu bagaimana mereka nanti menganalisis perubahan dan dari perspektif manajemen perubahan itu sendiri. Adapun materi pokok dan submateri pokok pada mata latihan ini serta strategi pembelajaran lebih detailnya akan dijelaskan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pembukaan. Alokasi waktunya adalah sekitar 30 menit. Saya akan menggunakan metode ceramah singkat dan ice breaking. Ice breaking akan saya gunakan di awal ketika saya memperkenalkan diri, kemudian saya menjelaskan mengenai latar belakang dari sebuah mata latih yang bernama manajemen perubahan sektor publik. Kemudian saya giring peserta untuk menggunakan pendekatan ice breaking, yaitu menggunakan pendekatan tepuk konsentrasi sambil bernyanyi, di mana ada 2 seri tepukan, yaitu tepukan seri pertama dan tepukan seri kedua, serta kombinasi dengan menyanyi, yaitu menyanyi lagu Naik Delman. Tingkat kesulitan dari ice breaking ini medium, karena ada 2 tepukan disertai nyanyian yang dapat mengganggu konsentrasi peserta. Itulah kenapa saya menggunakan pendekatan ice breaking tepuk konsentrasi ini, supaya memancing konsentrasi peserta yang lebih fokus lagi terhadap mata latih yang saya bawakan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai peranan mata diklat atau mata latih dalam pembentukan kompetensi pemimpin administrator, serta tujuan-tujuan pembelajaran dan outline mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Kemudian di tahapan penyajian yang kedua yaitu tahapan penyajian materi pokok yang pertama, yaitu dengan alokasi waktu sekitar 105 menit, di mana materi pokoknya adalah manajemen perubahan dan tantangannya. Dengan submateri pokok yaitu makna perubahan, inovasi dan inovatif, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan,
jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pemimpin dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, serta resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Adapun metode yang akan saya gunakan dalam sesi pertama dari penyajian pertama ini, yaitu metode pembelajaran yang digunakan adalah tayangan film pendek, kemudian tanya jawab, brainstorming, curah pendapat, diskusi kelompok, serta penjelasan-penjelasan singkat terkait dengan subbahasan dari materi ini. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan pendekatan penayangan film pendek untuk mengawali pembelajaran di penyajian pertama ini. Film pendek yang diputar adalah kreativitas petani dalam bekerja, di mana dalam film ini akan menunjukkan kreativitas petani dalam menyelesaikan permasalahannya dalam bekerjanya di bidang pertanian. Dan yang kedua, nanti film yang akan saya putar adalah film inovasi pelayanan publik di Indonesia sebagai bahan diskusi nantinya. Kemudian metode tanya jawab akan dilakukan mengukur pemahaman peserta tentang kreativitas sesuai dengan bahan tayangan tadi berupa film pendek inovasi tadi. Dan dari sini kita akan mengukur kemampuan atau pemahaman dasar peserta tentang inovasi. Kemudian juga akan saya lakukan teknik brainstorming terkait dengan inovasi, sehingga akan memetakan sampai sejauh mana pemahaman peserta terkait dengan inovasi. Ceramah singkat selanjutnya akan menjadi metode yang akan saya gunakan untuk menjelaskan secara singkat mengenai sub-sub bahasan pada materi pokok yang pertama ini. Di dalamnya ada bahasan mengenai makna perubahan, inovasi dan inovatif, tuntutan tentang perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan, kemudian manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manfaat manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi, perubahan, serta peran pemimpin dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovasi dalam organisasi, serta resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahannya. Kemudian metode games akan saya gunakan untuk merangsang dan mengukur kreativitas peserta. Yang peserta ini akan dibagi menggunakan pendekatan kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok ini saya akan bagi menggunakan permainan games gender prize, di mana masing-masing peserta dengan gendernya masing-masing, pria dan wanita, akan diberikan nilai. Selanjutnya akan dibacakan berupa soal kasus yang mengandung nilai-nilai yang merupakan gabungan dari nilai-nilai peserta dengan gender pria maupun dengan gender wanita, sehingga akan terbentuk kelompok-kelompok yang diharapkan minimal 4 kelompok. Kemudian diskusi akan membahas mengenai best practice pelayanan publik di Indonesia dan dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Diharapkan setelah penyajian pertama ini dengan diikuti dengan diskusi kelompok, peserta mampu memiliki pemahaman mengenai manajemen perubahan dan tantangannya. Yang kedua yaitu penyajian tahapan yang kedua, yaitu memakan waktu 90 menit, di mana materi pokoknya adalah mengolah perubahan di unit organisasi dengan submateri adalah keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahannya, serta tahapan manajemen perubahan. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, curah pendapat, penugasan kelompok, dan global cafe, serta pemutaran film pendek kalau memungkinkan. Karena waktunya hanya 90 menit, pemutaran film pendek ini hanya mungkin sebagai cadangan saja. Metode ceramah dan tanya jawab saya akan gunakan untuk penjelasan singkat keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan serta tahapan manajemen perubahannya. Kemudian penugasan kelompok digunakan untuk melatih peserta mempraktikkan pelaksanaan manajemen perubahan, bagaimana mendiagnosis organisasi, bagaimana merencanakan perubahan, bagaimana melaksanakan rencana perubahan, dan evaluasi hasil pelaksanaan perubahannya. Selanjutnya akan dilakukan global cafe hasil diskusi kelompok, di mana para kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk sebuah tatanan yang menarik menggunakan kertas metaplan atau kertas plano, sehingga mereka harus menuangkan ide-ide gagasan kreatifnya dalam bentuk-bentuk kreatif yang nanti dipresentasikan di hadapan teman-teman kelompok lainnya. Menggunakan pendekatan global cafe karena di sini diharapkan saling berbagi antar kelompok, antara 4 kelompok ini saling berbagi, di mana nanti mekanismenya adalah 2 peserta akan menjadi host atau tuan rumah yang fungsinya adalah tugasnya adalah menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok dan mencatat masukan-masukan dari anggota kelompok yang lainnya. Sedangkan sisa dari anggota kelompok yang lain tugasnya adalah berkeliling ke kelompok-kelompok atau kafe-kafe yang lain untuk mendengarkan atau melihat paparan hasil diskusi kelompok lain dan memberikan masukan-masukan penguatan terhadap
hasil diskusi kelompok lain. Diharapkan setelah penyajian tahapan kedua ini indikator keberhasilan yaitu peserta dapat mengolah perubahan unit organisasi dapat tercapai. Dan tak lupa juga di dalam proses diskusi kelompok dan pendekatan global cafe ini akan dilakukan penilaian-penilaian di mana masing-masing kelompok kreativitasnya akan dinilai dan akan diberi semacam dilombakan dan akan diberikan reward berupa pin atau berupa hadiah lainnya. Kemudian penyajian tahapan yang ketiga itu dengan waktu 150 menit dengan materi pokoknya adalah analisis permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan dengan submateri pokoknya adalah pembahasan kasus dan presentasi hasil. Adapun metode yang digunakan adalah penugasan individu. Kenapa saya menggunakan pendekatan penugasan individu? Karena harapan saya masing-masing peserta mampu melakukan analisis permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahannya pada unit kerjanya atau pada organisasinya. Kalau menggunakan pendekatan diskusi kelompok, maka anggota yang kelompok yang aktif saja yang mungkin akan memiliki kemampuan itu, sedangkan yang tidak aktif mungkin tidak akan terlalu menguasai. Sehingga di sini saya berharap dengan menggunakan pendekatan metode diskusi, metode penugasan individual ini, masing-masing peserta akan memiliki kemampuan. Memang di sini akan memakan waktu cukup banyak dan kemampuan dari Wideswara untuk memfasilitasi karena saya akan berkeliling menanyakan hasil penugasan yang saya berikan, kemudian peserta menunjukkan hasilnya dan kita melakukan diskusi. Setelah itu akan dilakukan presentasi hasil diskusi untuk penugasan individu ini dan diupayakan minimal 6, 7 atau 8 peserta mampu melakukan presentasi sebagai perwakilan dari masing-masing rumpun jabatan. Kemudian di sini juga setelah penyajian ketiga ini dengan pendekatan penugasan kelompok dan diskusi hasil dari presentasi penugasan individu ini, peserta diharapkan mampu menguasai kompetensi analisis perubahan dan perspektif manajemen perubahan yang diharapkan itu dapat tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Di sesi terakhir ini kurang lebih 30 menit akan menggunakan metode curah pendapat di mana saya sebagai Wideswara akan menarik kesimpulan pembelajaran selama 1 hari ini beserta peserta dengan menggali hasil pembelajaran mulai dari sesi pertama sampai dengan sesi terakhir. Kemudian juga sebelum menutup saya akan memberikan motivasi mulai pendekatan metode motivasi di mana para peserta akan saya motivasi agar mampu melakukan perubahan karena mereka sebagai pemimpin perubahan mereka akan mengawal perubahan ini serta memimpin di depan sebagai pelaku-pelaku perubahan terutama di sektor publik dan mereka akan menjadi lokomotif terdepan untuk menarik gerbong perubahan di unit kerjanya atau di organisasinya memandu seluruh rangkaian perubahan yang ada di sektor publik yang ada di tempat kerjanya atau di lingkup organisasinya. Kemudian yang berikutnya mengenai evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan adalah saya akan melakukan evaluasi menggunakan pendekatan hasil penugasan kelompok dalam tahapan pertama dan kedua serta penugasan individu di tahapan ketiga yaitu praktek analisis manajemen perubahan terkait dengan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan oleh masing-masing peserta. Demikian mungkin yang bisa saya sajikan dari strategi pembelajaran manajemen perubahan sektor publik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.